Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa dan para santri yang ada di Mahat Kauni Quran, hari ini kita akan melanjutkan belajar Sirah Nabawiyah dengan referensi kitab tulisan dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pekan lalu kita sudah sampai kepada bab ini gagalnya rencana yang ditujukan kepada Raja Najasyi ya oleh Quraisyin Mekah untuk membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan para muhajirin ya yang ada yang hijrah ke Habasyah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa yang dilakukan atau respon dari Quraisyin Mekah itu musyrikin Quraisy itu terhadap kegagalan rencana mereka. Ya, karena sudah beberapa kali mereka menyusun rencana selalu gagal untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, maka yang mereka canangkan ya akhirnya satu, Muhammad harus kita bunuh ya, apapun itu ya untuk menghentikan dakwah Muhammad ya. Maka mereka maju sekali lagi nih ke Abu Thalib, pelindung dakwahnya Muhammad SAW ya. Mereka kan dulu pernah ya sebelumnya mereka minta ke Abu Thalib tidak mengiyakan permintaan untuk mereka untuk menyerahkan Muhammad kepada mereka. Sekarang minta lagi. Pembesar Quraisy ini ngomong sama Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kamu ini kan di tengah-tengah kami orang yang paling tua, berpengaruh, berkedudukan. Kami ini udah gak sabar terhadap apa yang keponakanmu lakukan. Kamu gak menghentikan dia. Maka pilihannya serahkan dia pada kami, atau kami menganggap kamu sebagai musuh. Ya, sehingga salah satu di antara kita akan binasa." Maksudnya kalau perlu perang gitu ya. Kalau bujukan pertama itu direspon Abu Thalib dengan tegas, aku tidak akan menghentikan dakwah Muhammad, begitu kira-kira. Yang kedua ini mendengar ancaman yang lebih serius dari musyrikin Quraisy, Abu Thalib gentar ya, karena khawatir tidak hanya pada dirinya tapi pada diri keponakannya. Maka Abu Thalib pun mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada keponakannya ya, sampaikan kepada keponakanku bahwa pembesar Quraisy mengatakan begini kepadaku ya, demi kebaikan dirinya dan diriku maka hentikan itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak tidak menanggapi itu dengan positif ya, sehingga Abu Thalib langsung menyampaikannya kepada, maksudnya positif dalam POV-nya Abu Thalib ya. Abu Thalib kan maunya iya gitu ya, nurut aja ya, tapi bagi Abu Thalib itu jawabannya tidak memuaskan ya, karena tidak mau. Maka Abu Thalib pun memutuskan untuk membujuk sendiri keponakannya. Dan kemudian dengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terhadap bujukan Abu Thalib. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkan aku atau aku binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar ini, Abu Thalib mengucur deras air matanya, nangis yang melihat keteguhan dari keponakannya. Maka
ketika Rasulullah SAW bangkit hendak pergi meninggalkan pamannya, karena Rasulullah mikir pamannya akan melantarkan beliau, ya ada perasaan sedih juga di hati Rasulullah SAW. Maka Abu Thalib kemudian berdiri juga dan mengatakan, wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, maka aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka. Ya, maka ini adalah kali kedua Abu Thalib mendeklarasikan diri sebagai pendukung dakwah yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Tatkala pembesar-pembesar Quraisy mengetahui hal ini, maka mereka datang lagi kepada Abu Thalib. Kali ini mereka membawa serta seorang pemuda bernama Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Di hadapan Abu Thalib mereka mengatakan, Abu Thalib, lihat ini, lihat si Ammarah. Ini adalah pemuda yang bagus, yang tampan. Kamu ambil dia, jadikan dia anakmu, dan apa yang dia miliki itu juga jadi milikmu. Tapi serahkan keponakanmu yang sudah memecah belah kami, menghina agama kami, ya, untuk kami ambil. Ini adalah pertukaran yang impas. Satu orang diganti dengan satu orang. Jadi mereka menawarin pemuda lain yang mereka anggap selevel lah dengan Muhammad, ya, untuk dengan tujuan supaya Muhammad itu diserahin ke mereka. Maka Abu Thalib meresponnya dengan kemarahan. Ya. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan pada aku ini menjijikkan, kata Abu Thalib. Coba kalian pikir, bagaimana kalian bisa menyerahkan anak kalian kepadaku, dan aku harus menyerahkan anakku pada kalian untuk kalian bunuh. Maka demi Allah, tidak akan pernah aku lakukan apa yang kalian inginkan ini. Maka gagal lagi, ya. Dan ini penolakan demi penolakan yang diterima oleh mereka, kegagalan demi kegagalan yang dirasakan, itu membuat mereka makin bengis. Tidak hanya kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang lemah sekarang, tapi langsung menyasar kepada diri pribadi Muhammad SAW. Ya, salah satu contohnya adalah pada suatu saat Utbah, anaknya Abu Lahab, ya tidak lain berarti adalah sepupu, ya, dari Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Hei Muhammad, aku mengingkari ayat wan najmi idza hawa. Aku juga mengingkari ayat summa dana fatadalla. Aku mengingkari itu." Ya, kemudian Utbah ini merobek baju Rasulullah SAW, kemudian berupaya untuk meludahi Rasulullah, meludahi mukanya, tapi untungnya tidak kena. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, buatlah dia," Utbah maksudnya, "dilahap oleh anjing dari ciptaanmu." Ya, Rasulullah doa. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa juga sebelumnya untuk musuh-musuh Allah dan diijabah. Nah, ini kepada Utbah seperti itu. Maka pada suatu kesempatan Utbah bersama beberapa rombongan dari Quraisy, entah mau berdagang atau mau apa gitu ya, di sini tidak dijelaskan, tapi mereka safar, kemudian sampai di Syam. Ketika mereka sedang transit di suatu daerah, ya, rombongan ini ada beberapa orang gitu bersama Utbah, kemudian tiba-tiba datang seekor singa. Ya, mereka lagi duduk, singa itu datang kemudian mengitari mereka. Utbah langsung keingetan doa Muhammad SAW, dan dia bilang, "Celaka aku, dia pasti akan memakan aku karena doa Muhammad terhadapku. Celaka aku, sementara Muhammad ada di Mekah, aku ada di Syam." Dan betul-betul singa itu dari sekian banyak orang hanya menerjang Utbah dan menerkamnya hingga Utbah mati. Ya, bayangin nih, orang yang sangat-sangat jahat kepada Rasulullah SAW, ya, merobek baju Rasulullah, hendak meludahi Rasulullah, ya, kemudian Allah binasakan dengan cara yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Abu Jahal, juga dedengkot,
ya, engkau musuh Islam, musuh Allah. Ya, dia pernah di depan teman-temannya ngomong, nih nanti kalau Muhammad datang sholat, aku benar-benar akan ambil batu, akan aku timpukin ke kepalanya. Maka besoknya Abu Jahal udah nungguin, ya, Abu Jahal sudah nungguin di sekitar Ka'bah. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang sujud, ya, di depan teman-temannya, Abu Jahal langsung bangkit membawa batu yang besar, kemudian hendak menipu kepala Rasulullah SAW yang sedang sujud dengan batu. Tapi kemudian orang-orang melihat Abu Jahal ini pucat pasi, gemetaran, tangannya kayak tremor, kayak nggak kuat megang batu, sehingga batu itu dilemparkannya begitu saja. Padahal jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Lalu orang-orangnya itu yang berada di sekeliling Abu Jahal nanya, kenapa kamu Abul Hakam, kenapa? Ya, Abu Jahal juga dikenal dengan nama Abul Hakam. Waktu aku mau nyamperin dia, tiba-tiba ada onta yang tingginya nggak kayak onta normal, maksudnya tinggi banget, dan taringnya juga nggak kayak taring onta normal, ya, dan dia seperti hendak mencaplok aku. Ya, sekali lagi, niat jahat mereka untuk mencelakakan Rasulullah SAW itu dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi sebuah kejadian. Ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq, ya, meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah SAW lalu berkata, kami tidak sabar kepada orang ini. Nanti kalau dia muncul, kita ganggu dia. Maka Rasulullah SAW datang ke Ka'bah, tawaf sekali Rasulullah SAW, setiap tawaf melewati mereka menghina, mencaci maki, dan sebagainya. Ya, kata Ibnu Ishaq, dari kata Abdullah bin Amr bisa melihat ekspresinya Rasulullah SAW saat itu. Tawaf yang kedua begitu lagi, ya, dicaci maki dengan cacian yang sangat keji. Tawaf ketiga begitu lagi, sampai Rasulullah SAW kemudian berhenti, kemudian mengatakan, adakah kalian mendengar, wahai semua orang Quraisy, demi diriku yang ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian membawa kecelakaan. Ya, di sini diartikan tadi apa tuh bahasa Arabnya, ya. Umi tadi membaca lengkap hadisnya. Itu bisa diartikan membawa bencana, kecelakaan, bisa juga membawa hewan sembelihan. Ya, mungkin membawa bencana, ya, maksudnya. Kemudian kata-kata ini, ya, langsung masuk ke telinga orang-orang Quraisy itu, dan kemudian membuat mereka tuh kayak takut. Yang mereka rasakan adalah seperti mereka tuh di kepala mereka ada burung yang siap mematuk mereka kapanpun. Jadi kayak mereka tuh ketakutan setiap saat karena mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa mereka besoknya lagi kumpul, kemudian benar-benar mereka mengganggu Rasulullah SAW sampai mereka menarik baju Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga Uqbah bin Abu Mu'ayth yang kita pernah bahas, dia adalah salah seorang tetangga Rasulullah SAW yang juga suka menjahati Rasul dan keluarganya, yaitu melilitkan selendang ke leher Rasulullah SAW, ya, sampai dengan keras dililit leher Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar yang bersama Rasul saat itu berusaha untuk menjaga Rasulullah SAW sambil menangis. Ya. Abu Bakar mengatakan, apakah kalian tega membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ya, sehingga mereka kemudian berhenti mengganggu dan mencelakakan Rasulullah SAW. Ya, itu demikian mereka sangat-sangat ingin agar Muhammad tuh berhenti
Segala macam kekerasan mereka lakukan, makin hari makin berani. Nah, apa yang terjadi ya? Kemudian ini sampailah ke telinga Hamzah. Ya, Hamzah pada saat itu belum Islam. Ya, Hamzah adalah paman Rasulullah SAW yang hanya usianya terpaut sekitar 2 tahun, ya nggak jauh lah pokoknya. Dan sama-sama ibu susunya dengan Rasulullah SAW, ya, dari Halimah Tusadia maupun Suwaibah. Suatu saat Abu Jahal benar-benar mengganggu Rasulullah SAW sampai nimpuk Rasulullah dengan batu sampai darah bercucuran dari pelipis Rasulullah SAW. Hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an. Ketika itu budak perempuan ini melihat Hamzah, dia jalan habis berburu, masih bawa busur panah. Ya, budak perempuan ini ngadu, "Wahai